itu juga tiap hari datang ke rumah kamu nemuin Maryam. Ya udah kalau gitu sekarang Arman ke Jakarta. Nggak usah. Udah minggu depan aja. Papa kamu kan lagi Surabaya. Kalau kamu ke Jakarta tanpa izin papa kamu pasti marah dan kecewa. Udahlah, kamu itu nggak usah pikirin Maryam lagi. Maryam itu nggak bisa dipercaya. Lagi pula di sini juga kan masih ada yang ngurusin kamu. Tuh, istri kamu tercinta. Dari dulu Papa tidak setuju kalau kamu menikah dengan Maria. Seharusnya kamu menikah dengan Asrina. Akhirnya, begini kan kejadiannya. Itu kenapa Papa tidak datang mengunjungi kamu ke Jakarta. Karena Papa sangat kecewa, Man. Arman, HP-nya dimatiin aja. Hargai papa kamu itu lagi bicara. Papa ingin kamu menikah lagi. Sudah jelas Mariam istri kamu itu mandul. Dan dia tidak akan bisa memberikan keturunan. Papa harap kamu menikah lagi. Agar garis keturunan keluarga kita tidak hilang. Arman kan sudah angkat anak, Pak. Hanya anak angkat. Buat apa, Man? Itu bukan darah daging kamu. Jadi Papa harap kamu menikah dengan Asrina agar kamu mendapatkan keturunan dari darah daging kamu sendiri. Iya kan, Mam? Betul, Pak. Ya, kalau gitu Arman harus bicarakan dulu sama Mariam ya, Pak ya. Tidak perlu, Mam. Papa hanya ingin kamu menuruti keinginan Papa agar garis keturunan keluarga kita tidak habis sampai di sini. Papa putuskan. Besok kamu menikah siri dengan Asrina. Dan nanti selanjutnya akan diadakan pernikahan resmi secara besar-besaran. Saya terima nikah dan kawinnya Asrina Himawati binti Sasmita dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi sah? Udah, udah nggak apa-apa. Enggak, Bunda nggak apa-apa, cuma kaget aja. Bisa dokter bicara sama Bunda kamu sebentar? Kamu tunggu di luar ya. Maria, kenapa kamu nggak mau dilaser dari kemarin-kemarin? Suamiku belum pulang, Bi. Aku butuh dia. Aku nggak mau melakukan laser kalau nggak dijaga sama suamiku. Iya, tapi itu akibatnya fatal buat penyakit kamu. Maria, kanker serviks kamu itu sudah stadium 2B. Kankernya sudah menyebar ke leher rahim, ke 2/3 jaringan bagian di rahim. Sehingga rahim kamu harus diangkat. Nggak mungkin, Bi. Ini nggak mungkin kan, Bi? Nggak mungkin ini, Bi. Aku nggak terima, Bi. Nggak mungkin. Apa yang akan terjadi sama aku? Kehidupanku, rumah tanggaku, suamiku apa, Bi? Gak ada lagi yang bisa aku banggakan sebagai perempuan. Aku hancur. Sebagai istri gak ada lagi yang bisa aku banggakan sama suamiku, Bi. Aku gak akan pernah bisa kasih dia anak.
Ya Allah. Ya Allah, kenapa engkau beri hamba cobaan segini beratnya ya Allah. Maryam, kita nggak pernah tahu apa rencana Allah. Mungkin saat ini Allah itu sedang menguji keimanan kamu dan juga ketabahan kamu. Maryam, demi menyelamatkan nyawa kamu, rahim kamu harus segera diangkat. Gak mungkin, Bi. Gak mungkin, gak mungkin aku hidup tanpa aku punya rahim. Gimana aku mau punya anak, Bi? Ini gak mungkin, Bi. Ini gak mungkin, Bi. Bi, bantu aku, Bi. Aku gak mungkin dengan keadaan seperti ini. Buat apa aku hidup, Bi? Buat apa aku hidup? Ya Allah. Aku harus telepon suamiku. Mas Arman harus tahu. Mas Arman harus tahu keadaanku. Ya udah, kamu yang sabar ya. Aku permisi dulu. Sabar. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat Assalamualaikum. jauh berbeda, siapkah kita Ayah, menjawab ayah ini bunda ayah. semua Ayah, pertanyaan? kenapa telepon bunda selama ini gak pernah diangkat sama ayah? Kenapa SMS bunda juga gak pernah dibalas? Ayah, bunda butuh ayah. Bunda lagi di rumah sakit ya. Kanker serviks bunda sudah menyebar stadium 2B. Dan rahim bunda harus diangkat, ayah. Maafin bunda, ayah. Maafin bunda. Maafin bunda telah gagal jadi istri yang baik. Maafin bunda gak akan pernah bisa kasih anak sama ayah. Kalau rahim kamu diangkat, berarti seumur hidup kamu itu gak bisa punya anak dong. Mama, Mas Arman mana, Ma? Maryam butuh Mas Arman, Ma. Maryam lagi di rumah sakit, Ma. Arman lagi istirahat karena dia baru pulang dari rumah sakit. Dan sebaiknya kamu itu gak usah telepon-telepon dulu. Supaya Arman tuh gak punya kepikiran lagi kamu, ya? Tolong, Ma. Halo, halo. Ma, Ma, Ma. Siapa yang telepon? Ini Maryam. Dia cuma bilang kalau dia lagi di rumah sakit. Pasti dia itu ketemu sama dokter Habibinya. Kelewatan bener sih. Suami lagi gak di rumah. Tapi dia ketemu terus tiap hari sama dokter Habibinya itu di rumah sakit. Jangan-jangan dokter Habibinya itu juga tiap hari datang ke rumah kamu nemuin Maryam. Ya udah kalau gitu sekarang Arman ke Jakarta. Nggak usah. Udah minggu depan aja. Papa kamu kan lagi Surabaya. Kalau kamu ke Jakarta tanpa izin papa kamu pasti marah dan kecewa. Udahlah, kamu itu nggak usah pikirin Maryam lagi. Maryam itu nggak bisa dipercaya. Lagi pula di sini juga kan masih ada yang ngurusin kamu. Tuh, istri kamu tercinta. Maaf ya,
Selagi suamiku nggak ada, aku nggak bisa mempersilahkan tamu laki-laki masuk ke dalam rumah. Aku harap kamu ngerti ya, Bi. Ya nggak apa-apa. Ya kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya, makasih ya, Bi. Oh, ternyata benar. Selama aku